Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita ingin berbincang-bincang tentang hal-hal yang selama ini menjadi concern di masyarakat. Karena saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka saya ingin sedikit komentar tentang beberapa hal yang selama ini menjadi kegalauan ataupun statement masyarakat tentang pendidikan. Kita sering mendengar ungkapan dari masyarakat, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya, ngapain pendidikan tinggi-tinggi, toh sekolah tinggi tidak menjamin masa depan yang baik. Oke, saya kira ungkapan ini juga tidak sepenuhnya salah, ya, tetapi kita juga harus hati-hati dalam memahami dan memaknai ungkapan tersebut. Karena kalau kita maknai dengan salah kaprah, justru itu akan memperburuk dampak orang yang punya mindset tersebut. Pendidikan memang tidak serta-merta menjamin masa depan yang baik, ya, kesuksesan, keberhasilan, pendapatan yang jauh lebih tinggi misalnya. Tapi tentu dengan pendidikan yang rendah itu justru mempersempit peluang untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hampir di semua negara di dunia ini tidak ada cara yang lebih dipilih untuk memperbaiki masa depan bangsa, masa depan masyarakat, kecuali dengan melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal. Oke, saya ingin menambah data-data ringan lah ya, data-data ringan yang bisa membuat kita lebih yakin bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk tidak mengatakan satu-satunya cara menyiapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar punya kehidupan yang lebih berkualitas, ya, punya masa depan yang lebih baik. Karena data ini saya juga harus sambil baca ya, nanti kalau keliru. Misalnya ini, mengaitkan antara tingkat pendidikan seseorang dengan pendapatan, gaji. Karena biasanya ini kan jadi concern pertama, kuliahmu sampai mana, sekolahnya di mana, setelah lulus itu langsung ditagih, kamu bekerja sebagai apa, gajinya berapa ya. Berdasarkan laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development yang dikutip pada tahun 2023 misalnya, di negara-negara yang tergabung dalam OECD tersebut itu diperoleh informasi bahwa lulusan pendidikan tinggi atau di atasnya ya S1 atau lebih itu memiliki rata-rata pendapatan 57% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya lulus SMA ke bawah. Coba itu 57%, lebih dari separuh. Ini bukan angka yang kecil ya. Di Indonesia sendiri misalnya menurut data dari BPS itu rata-rata gaji pekerja dengan pendidikan SMA ke bawah itu berada di kisaran 2,5 sampai 3,5 juta per bulan. Sementara pekerja lulusan S1 bisa mencapai 5 sampai 8 juta per bulan, bahkan lebih tinggi untuk sektor profesional seperti teknologi, keuangan, dan pendidikan tinggi. Artinya ini bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu juga berdampak pada meningkatnya penghasilan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada data lagi ini yang menarik juga ya. Nanti referensi-referensi detailnya bisa dibaca sendiri. Menurut World Bank dan juga laporan dari International Labour Organization tentang kesempatan kerja dan stabilitas karir.
tingkat pengangguran itu cenderung lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki lebih banyak peluang masuk ke sektor formal yang menjanjikan jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan juga jenjang karir. Ini laporan dari World Bank loh ya, tentu bukan penelitian ecek-ecek gitu ya, tetapi data yang tentu sangat valid ya, sangat valid bahkan juga dari ILO, International Labour Organization tadi, bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu punya kesempatan kerja dan stabilitas karir yang lebih bagus. Yang ketiga, tidak kalah penting, ini tentang tingkat kesehatan. Ya, pendapatannya sudah tinggi, kemudian stabilitas karir dan kesempatan kerjanya bagus. Tapi kalau badannya sakit-sakitan, ya punya uang banyak, mau makan enak sudah nggak boleh karena nggak sehat. Ini juga ada data yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap pengetahuan dan gaya hidup sehat. WHO menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi itu lebih sadar akan kesehatan, cenderung tidak merokok. Maaf ini ya, para aliran ahli hisab ya, yang sering merokok. Oke ya, kita juga sudah tahu data itu. Kemudian juga lebih aktif berolahraga dan memiliki asupan gizi yang lebih baik. Di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018 bahwa prevalensi penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes itu lebih tinggi pada kelompok dengan tingkat pendidikan yang rendah. Karena tadi dengan pendidikan tinggi, wawasan, pengetahuan, dan kesadaran tentang kesehatan meningkat, sehingga itu berpengaruh terhadap gaya hidup sehat. Oke, data berikutnya tentang partisipasi sosial dan politik. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Punya kesadaran kritis terhadap isu-isu publik dan politik. Sehingga kalau ada hal-hal yang sesuatu yang memang harus diperjuangkan, ya tidak diam orang yang punya pendidikan lebih tinggi karena punya kesadaran sosial dan politik yang lebih tinggi, lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara itu punya kewajiban, punya hak, harus seimbang. Kewajibannya ditunaikan, ya haknya diperoleh, diambil ya, jangan hanya satu, dua-duanya. Kemudian ada juga data tentang mobilitas sosial dan intergenerasi, bahwa pendidikan adalah alat utama mobilitas sosial. Artinya, pendidikan bisa membantu seseorang menaikkan status sosial dan ekonomi keluarganya. Penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga tidak mampu yang menempuh pendidikan tinggi memiliki peluang jauh lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi ini kan ya dicicil dulu ya, sedikit-sedikit. Kaitannya antara pendidikan dengan masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan kognitif dan teknis, tetapi juga karakter, tanggung jawab, dan pola pikir. Pola pikirnya jadi bertumbuh. Dalam era disrupsi teknologi dan AI seperti ini, pendidikan menjadi kunci supaya kita lebih adaptif, inovatif, dan bersaing, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, kembali kepada concern awal bincang-bincang kita tadi, bahwa kita sering mendengar ungkapan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya ngapain kuliah sampai mengeluarkan banyak biaya, toh tidak menjamin masa depan yang lebih baik ya. Saya ulangi lagi statement saya, pendidikan tinggi memang tidak serta-merta menjamin masa depan kita lebih baik karena variabelnya banyak ya, variabelnya banyak.
Tetapi dengan pendidikan yang lebih rendah, ya kita tidak punya bekal pendidikan yang baik, tentu kita akan semakin sulit untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik, ya, kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dimanapun berada, nanti bisa diyakinkan lagi dengan data-data yang lebih detail, tetapi beberapa informasi yang saya sampaikan tadi menguatkan bahwa dengan pendidikan tinggi, ya, dengan pendidikan yang lebih baik, insya Allah ini akan berdampak terhadap masa depan kita yang lebih baik, kesadaran tentang gaya hidup yang lebih sehat, punya atensi terhadap sosial dan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya doakan teman-teman semua punya cita-cita yang lebih baik untuk menempuh pendidikan tinggi, dimudahkan dalam proses pendidikannya dengan pendidikan yang baik, ya, dengan semakin terpelajar kita, insya Allah kita akan siap menatap dan juga mengarungi masa depan yang penuh dengan tantangan. Salam sehat, ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.